gig itu banyak dan saya dengar gig kita itu kompetitif dengan gig negara lain ya. Disiplinannya yang kurang, lawyernya apanya. Nah, di antara itu semua selain jadi gig, barangkali bukan orangnya berubah, tapi harus ada orang jenis apa di situ gitu. Ya jadi pertama memang untuk meng-create-nya nggak ada masalah. Orang Indonesia itu sangat kompetitif. Engineer kita bagus-bagus, desainer kita bagus-bagus, developer kita bagus. Tapi untuk mulai kita perlu orang produk namanya. Orang produk. Iya, produk. Karena mau bikin apa, orang produk ini yang ngerti siapa user yang mau ditargetkan. Jangan bikin dulu launching terus diubah lagi gitu. Ya, kalau orang produknya udah bagus, usernya udah kelihatan, jadi nanti mengubahnya itu tidak banting setir, tidak putar haluan. Sebetulnya kayak marketing konsep dalam produk development biasa ya. Persis sama ya. Nah, begitu sudah jalan, untuk mulai scalable, nah perlu orang yang mulai mengerti salesnya, marketing, dan nah ini kalau mau lebih besar lagi, kita perlu finance nih, perlu orang yang menjadi advisor untuk mungkin ada fundraising, ada mungkin pick up mencari investor. Nah untuk pitching investor nih perlu orang yang bagaimana menjelaskan big picture yang mau kita lakukan ini nih. Kayak Orang Steve Jobs ya perlu. Misalnya karena umumnya investor tidak butuh statistik yang mengagumkan, dia hanya butuh growth-nya aja. Dan big picture-nya apa, exit-nya mau seperti apa, ini nanti mau monetisasinya seperti apa, mau langsung misalnya dijual atau mau IPO, mereka butuh itu. Ya, mereka tidak akan melihat berapa nih user yang sekarang, yang penting growth-nya asal steady. Nah, penasihat yang mengerti itu yang kita agak kurang di Indonesia. Tapi bertambah kan? Bertambah ya. Jadi kalau itu mulai banyak, perlu lengkap timnya, dream team gitu. Saya kira kita akan sangat kompetitif. Karena banyak sekali saya ketemu teman-teman di luar, ternyata orang Indonesia juga. Tapi mereka lebih banyak keluar kerja di sana gitu. Jadi basis pasarnya untuk sustain revenue iklan atau sustain pemasukan modal di Indonesia tuh sudah cukup untuk. Sebetulnya dari sisi produk ada yang sudah sangat bagus, tapi tidak jelas eksekusinya. Mereka launching, eksekusinya nggak jelas. Itu what next-nya apa? Nah, investor akan melihat seperti ini. Malah tidak dimonetisasi pun, mereka nggak masalah, nanti dijual produk company ini gitu. Jadi lebih punya kemampuan, punya potensi sekitar, tapi biasanya sering kebingungan what next-nya. Kalau dilihat dari perspektif Anda di Singapura atau dari Yahoo, negara-negara yang dekat-dekat Indonesia, mana yang lebih maju? Indonesia itu ada di mana di antara negara tetangga? Kalau potensi internet, user kita sangat besar. Tapi dari sisi kemampuan developer, teams, saya lihat Vietnam sama Philippines itu catching up, itu cepat sekali. Oh iya, catching up ya. Iya. Padahal kan kalau Philippines ada keuntungan basis bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Kalau Vietnam kan. Nah Vietnam itu ternyata bagus dari sisi kurikulum komputernya dari SD. Oh. Ya itu. Hebat, ada gunanya ya sekolah komputer. Iya, buat logika bagus. Iya. Biasanya gig di sini. Iya, anak-anak ngerti komputer tuh bagus dari kecil, logikanya gitu. Nggak semuanya harus jadi engineer. Iya. Nah, Vietnam membuktikan bahwa anak kelas 6 SD aja itu sudah mengerjakan soal-soal komputer buat SMP atau SMA di Amerika. Singapura barangkali kuat untuk intermediasi finansial ya? Iya, itu dan untuk iklim bekerja lebih enak di situ sebetulnya. Makanya semua orang ke situ. Tapi masa depannya tidak di situ. Masa depannya di Indonesia. Sekolah aja itu. Sekolah aja ya. Jadi regional ini sebetulnya sangat berkembang, dan jangan lupa Thailand juga mulai bergerak sekarang. Nah, tapi tetap saja orang berharap Indonesia lah yang harus leading di sini. Karena Malaysia bagaimana Pak Budi? Malaysia beberapa kecenderungan Malaysia lebih ke jurnalisme, kayaknya mereka lebih kuat jurnalisme, dan kalau dari sisi IT sih nggak terlalu banyak. Walaupun jurnalisme di Malaysia tidak mudah kan karena ada banyak restriksi kepada kebebasan bicara. Tapi lucu juga misalnya kayak MSN di situ kuat, Yahoo-nya kurang gitu. Jadi Microsoft. Iya, jadi pasar itu sangat beda-beda Pak Wimar ya. Jadi kadang-kadang misalnya Malaysia video online-nya kuat, orang nonton online video rame di situ. Nah, jadi investor tuh melihatnya beda-beda aja. Mana yang cepat dan mana yang bisa dengan punya orang yang lengkap
yang lengkap tadi saya bilang formasi. Mereka harapkan ada satu dream team gitu. Iya, ya, mereka datang. Nah, kalau ada yang datang ke sini terus mereka pergi lagi itu bukan berita yang bagus buat kita gitu. Itu tantangannya berat sekali sekarang. Kalau di Amerika bagaimana? Saya kebetulan saya kan taunya cuma dari TV aja ya. Di TV ada debat mengenai undang-undang imigrasi kan di Amerika, di mana orang-orang di Silicon Valley seputar Stanford University segala itu sangat menyayangkan bahwa mahasiswa asing yang pintar itu harus langsung pulang, nggak bisa tinggal kerja di situ. Berarti mereka itu lebih pintar sebenarnya dari orang Amerikanya sendiri, dari berbagai negara. Nah, orang Indonesia ada nggak yang bekerja di Silicon Valley gitu? Banyak sekali, Pak Wimar. Oh gitu ya? Iya, banyak sekali orang Indonesia. Dan di beberapa startup besar atau giant company yang besar di Silicon Valley, hampir setiap itu yang saya tahu ya, selalu saja ada orang Indonesia di situ. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita supaya terhubung jaringan-jaringan ini. Jangan semuanya disuruh pulang. Betul. Iya, jadi biar mereka di sana, tapi yang di Indonesia mulai berjaringan, karena soal berjaringan juga merupakan satu kelemahan kita, Pak Wimar. Oke, asik nih, udah masuk lagi ke saat dimana kita harus take a break.